Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur atas kehadirat Allah. Kita bisa berkumpul kembali ya di acara arisan diskusi yang kelima ya. Kelima. Nah, di sini pengisi acaranya udah Pak Ajis ya, udah nyampe Pak Ajis saja ya. Nah, untuk materinya hari ini yaitu tentang self healing atau penyembuhan diri sendiri ya. Mungkin ini agak asing di aku ya, materi tentang apa ini, kayaknya hal-hal baru gitu. Nah, mungkin untuk mengenai materi nanti bisa langsung diserahkan ke pembicaranya yaitu Pak Ajis. Nah, sebelumnya di sini kita backgroundnya baru ya, latarnya. Sebelum memulai ada sedikit sambutan mungkin dari tuan rumah atau yang diajukan. Mungkin bisa mungkin bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah bisa terselenggara lagi arisan diskusi yang kelima ya. Setelah mungkin kemarin beberapa kali sedikit terhambat segala macam, alhamdulillah bisa kumpul. Dan ya saya sendiri pribadi sih tetap berharap acara-acara kayak gini tetap terselenggara lah ya, karena terutama kalau di sini ya di Purwokerto dan sekitarnya itu acara-acara kayak forum diskusi kayak gini itu masih sangat jarang ya yang terbuka dari semua kalangan kayak gitu. Dan ini dan formatnya kan nyantai gitulah, kita sambil ngopi sambil diskusi loh ya. Ya semoga aja ke depan bisa berjalan terus dan bertambah terus ya. Dan yang jelas jadi kancane tambah akeh, ngilmune tambah ya. Terus ya insya Allah nek wis kayak gue ya rezekinya bisa nambah lah ya gitu. Nah sing mau nek nggak ada kerjaan jadi nek kita bisa diskusi segala macam. Terus yang mungkin tadi nek jarang ngomong atau jarang diskusi, jarang ini dengan adanya forum kayak gini itu yang mau nek jarang ngomong jadi ayo kita coba inilah ngomong baik lah langkah sing nyalah naik kayak gitu loh ya. Langkah sing gitu loh. Jadi iya langkah sing ya di sini nggak ada benar salah ya, kita nggak nyari benar salah di sini, kita diskusi lah gitu ya. Mungkin segitu saja dari saya ya, ini berhubung waktu juga sudah malam. Sekian, terima kasih. Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Tegar ya. Ya, mungkin untuk memastikan waktu langsung saja ke pematerinya ya, yaitu Pak Ajis tentang ini sudah umum. Nah, ketika sekarang viral, ini sebenarnya apakah meditasi sudah memasyarakat atau dari kata apa ini maksudnya? Healing, kata-kata yang healing yang sering digunakan oleh masyarakat umumnya. Healing yaitu penyembuhan. Self healing, penyembuhan diri sendiri, intinya tentang kesehatan. Ini tentang kesehatan ya, banyak sekali ya orang-orang bahkan sampai
ke luar negeri, menghabiskan ratusan juta, ribuan, bahkan banyak sekali mengeluarkan uang hanya demi satu bidang ini, yaitu kesehatan. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata kuncinya itu sangat murah. Kalau mudah itu tidak, ya relatif lah ya. Mudah tergantung orangnya, bisa atau tidaknya dalam menjaganya itu. Tapi ini sangat murah, yaitu menjaga perasaan selalu dalam keadaan bahagia. Intinya adalah itu. Nah, susah atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing. Ada yang bilang mudah karena ya memang mungkin tidak banyak masalah. Kemudian yang susah mungkin karena banyak sekali persoalan ini dan itu. Nah, itu. Tapi intinya adalah menjaga keadaan selalu bahagia. Itu. Ini ada kata-kata, sembuhkan dulu sakit hatimu, maka akan sembuh seluruh tubuhmu. Dan ini muslim semua ya. Ada yang semua tahu jelas. Nah, ini ada hadis ya. Ada segumpal daging yang jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik, dan kalau ia buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Itulah hati atau kolbu ya, bukan hati, liver, bukan dalam dunia medis itu liver. Secara fisik ya. Secara fisik iya. Lebih kepada kolbu. Ini penyebab-penyebab dari rusaknya hati tersebut. Itu ada dendam banget, benci banget, tidak suka, sedih juga termasuk. Intinya semua emosi-emosi yang negatif. Intinya itu. Bila itu dilakukan dialami atau dirasakan secara terus-menerus, itu akan berdampak pada tubuh. Begitu muncul dalam bentuk penyakit, kanker, diabetes, sakit jantung dan lain-lain, dan baru diatasi. Diatasinya pun hanya di permukaannya saja. Contoh kanker, kemudian dioperasi, tapi tidak mencari permasalahan apa itu penyebab kanker tersebut. Contoh, atau jantung, misal orang sakit jantung, kemudian pasang ring atau lain sebagainya, tetapi tidak dicari akar permasalahannya kenapa dia sakit jantung. Bisa saja dari liver atau emosi yang berlebihan, sering marah-marah atau sering tertekan. Ini sering berapa tekanan dari semisal orang bekerja, dari atasan atau dari orang terdekat kita, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dipelajari sifat-sifat dari organ-organ tersebut, karena organ-organ tersebut itu mempunyai sifat. Jadi contoh semisal ginjal, dari paling bawah ginjal itu menguasai sifat ketakutan. Jadi orang kalau sering ketakutan, jadi sifatnya dulu dia sering mengalami ketakutan, maka akan
terganggu ginjalnya atau energi dari ginjal tersebut itu turun. Itu dilakukan dialami selama dalam kurun waktu yang lama, itu akan mengurangi fungsi dari ginjal tersebut. Bahkan ketika ketakutan sampai berlebihan, itu sampai terkencing-kencing, bahasanya itu ketakutan sampai terkencing-kencing, itu karena fungsi dari ginjalnya menurun secara drastis. Itu mengalami seperti itu, maka sering atau parahnya gagal ginjal atau bisa diganti transplant ginjal itu. Kemudian yang lainnya contoh pankreas. Nah, pankreas itu adalah fungsinya mengubah glukosa menjadi energi ya. Nah, pankreas itu kalau di dalam pengobatan gaya timur lah ya, pengobatan timur itu menguasai sifat sering rasani, seperti itu. Makanya orang sering rasani terus suudzon atau berprasangka buruk itu juga akan mempengaruhi kinerja dari pankreas, atau pankreasnya itu energinya melemah, fungsi dari pankreas itu, dan akhirnya penyakit gula. Nah, terus ada lagi paru-paru. Paru-paru itu menguasai kesedihan. Jadi orang sedih itu biasanya dadanya nyesek, ya kan? Sakit hati lah, misal putus cinta atau sesek dadanya. Nah, itu karena paru-parunya itu energinya melemah, jadi sesek kita. Itu karena sifat dari sedih itu. Terus ya, intinya setiap organ itu mempunyai sifat-sifat menguasai sifat-sifat emosi-emosi tertentu, dan kita sebenarnya bisa mengolah ataupun kita mengalaminya secara dalam waktu yang lama, itu nggak masalah, asal kita bisa mengontrolnya. Kemudian kita introspeksi, kemudian kita rubah mindsetnya, itu sebenarnya bisa. Cuman kesadaran diri kita sendiri, itu yang terpenting. Kita bisa menghadirkan emosi-emosi positif, mengubah dari negatif ke positif. Intinya seperti itu. Ya, intinya akar masalahnya adalah hati yang semakin rusak dan merusak seluruh jaringan tubuh. Intinya hati itu. Jadi semua emosi-emosi yang negatif itu merusak hati atau kolbu. Nah, kaitannya dengan tadi pengobatan-pengobatan yang hanya di permukaannya saja, tapi tidak menghadirkan mengubah pola pikirnya. Tapi tetap intinya ketika hanya di permukaannya saja, tapi tetap darah tetap dibiarkan asam, pikiran tetap stres, jiwa tak tenang, dendam masih banyak, kecewa masih berlanjut, perasaan masih tidak enak, benci masih kuat, secara tidak langsung itu membunuh diri kita sendiri. Ya, itulah hati. Nah, terus bagaimana sebenarnya seharusnya hati itu? Seharusnya ya
sebisa mungkin. Ini bukan berarti saya sudah bisa ya. Saya pun masih belajar lah intinya. Mengolah hati itu intinya. Masih sama-sama belajar. Ya, harus selalu ikhlas, menerima ketentuan, bersyukur, tulus berbagi dan bahagia bersama. Ya, seperti anak kecil. Ya anak kecil kan kalaupun dia marah tidak dibelikan jajan semisal sama orang tua. Ya marahnya paling 1 jam 2 jam sudah. Ada batas waktu ya. Iya. Wis bombong maning lah ya. Ini kan selalu riang, selalu gembira, intinya seperti itu. Hati itu. Ini ada filsuf filsafat Stoa, ini dari Yunani ya. Ada kata-kata bahagia itu adalah tidak adanya emosi negatif. Bukan hal atau orang yang mengganggu kita, tapi opini kita atas hal tersebut. Nah, seringkali kita mengalami sesuatu kejadian atau masalah, kemudian kita langsung emosi. Nah, itu kalau menurut filsuf Stoa itu bukan karena masalahnya, tapi lebih kepada karena opini kita. Jadi menurut filsuf Stoa itu segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu netral. Jadi netral itu tidak baik, tidak buruk. Kemudian akan menjadi buruk itu karena ada penambahan opini dari kita. Contoh pilpres kemarin. Ya, pilpres kemarin lah. Kan banyak sekali akhirnya sampai yang musuhan ini dan itu. Nah, pilpres apa sih? Ya pemilihan presiden. Siapapun yang terpilih, ya harusnya ya udah seperti itu. Cuman opini kita yang ditambahi. Semisal kalau ini yang jadi ekonomi saya berantakan, ekonomi ini macet, ya seperti itulah yang menyebabkan kita emosi jiwa. Jadi opini kita, padahal semua kejadian itu sifatnya netral, tidak baik, tidak buruk. Tetap saja kok siapapun yang terpilih presidennya, kita sulit ekonomi. Iya kan? Itu karena opini kita, tanggapan kita terhadap masalah-masalah tersebut. Itu yang membuat kita emosi jiwa. Nah, contoh ini ada diputusin. Nah, ini kurang. Nah, ini diputusin, kemudian efeknya sakit hati berbulan-bulan, patah hati berbulan-bulan. Nah, kalau menurut filsuf Stoa, apa sih diputusin atau putus cinta? Hubungan asmara yang berakhir. Itu definisi dari cari dulu definisi dari masalah tersebut. Jadi putus cinta apa? Hubungan asmara yang berakhir. Kemudian biasanya kita akan patah hati berbulan-bulan, misal seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, nah, itu karena penambahan dari opini kita. Ya kalau sudah berakhirnya sebuah hubungan, ya sudah, harusnya seperti itu. Tapi kita sendiri yang nambah-nambahin opininya, ya. Dunia sudah berakhir, kena azab,
kurang ganteng, enggak laku, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita jadi patah hati berbulan-bulan atau menimbulkan emosi negatif. Itu contoh. Berdamai dengan diri sendiri ya. Iya. Kalau menurut filsuf Stoa ya tadi itu. Jadi segala sesuatu itu tidak baik, tidak buruk. Semuanya itu netral. Tergantung kitanya ya. Iya. Mau pengen jadi apik apa jadi Iya. elek Ah. gitu ya. Kalau negatif ya karena itu kita nambahi opini-opini kita tadi itu. Jadi segala sesuatu permasalahan yang kita alami sebenarnya. Kemudian masuk ke gelombang otak ya. Kenapa orang mudah panik, cemas, takut, dan emosi? Itu karena reaksi negatif atas suatu peristiwa. Sama tadi itu. Ketika ada kejadian, kita langsung dominan ke negatif. Itu akan menimbulkan sifat itu tadi, panik, cemas, takut, dan emosi. Itu karena terlalu dominan yang negatif. Tetapi manusia dapat merekayasa, sebenarnya itu dapat merekayasa gelombang otak agar mampu mengatur dirinya menjadi bahagia. Nah, ini ada contoh gelombang-gelombang otak. Ada gamma, beta, alpha, theta, delta, dan sebenarnya masih ada yang lain, cuma ini yang utamanya saja saya cantumkan. Masih ada hyper beta dan lain, epsilon dan lain sebagainya. Itu mungkin diajarkan ya di dunia kedokteran ya. Aku sementara sih belum. Belum. Nah, contoh seperti ini. Kita sekarang ini dalam keadaan sadar, ini kita dalam gelombang otak beta. Nah, itu ada keadaan normal sehari-hari bekerja atau berjalan. Kemudian kita tidur. Kita memasuki gelombang alpha. Rileks, santai, meditasi ringan, berdoa itu. Kemudian tidur ringan dengan bermimpi atau meditasi yang dalam serta nafas dan panjang, dalam dan panjang. Itu masuk gelombang theta. Ada gelombang delta, tidur dalam dan terlelap tanpa mimpi. Mungkin kita pernah ya, kita aktivitas seharian capek, kemudian kita tidur, bos langsung ujuk-ujuk esuk. Nah, kan. Nah, itu kita berada di gelombang delta. Itu sebenarnya proses penyembuhan. Jadi ketika tubuh kita terasa capek, lelah, kemudian kita tertidur, kita memasuki gelombang delta, itu proses penyembuhan alami sebenarnya. Sudah ada di dalam tubuh kita. Kemudian yaitu gamma ya, gamma itu ketika tampil di muka umum atau kejuaraan lebih deg-degan, lebih kayak seperti itu, ketakutan, panik. Nah, itu sebenarnya kita dapat merekayasa seperti itu. Contoh, kita terlalu dominan beta, kita bekerja terlalu dominan beta, maka yang terjadi adalah otaknya sepaneng. Nah, itu juga beresiko dalam kesehatan. Otak sepaneng, ngopine banter, tambah. Nah, itu sebenarnya bisa kita rekayasa atau bisa kita ubah gelombang otak itu
Semisal terlalu dominan beta, coba turunin ke alfa. Itu kan ada gelombang-gelombangnya ya. Nah, kita turunkan gelombangnya dengan apa? Dengan cara meditasi. Mungkin teman-teman banyak yang berpikiran meditasi itu hanya dilakukan oleh orang Buddha dan di bawah pohon besar bertapa, seperti itu ya meditasi ya. Ngerti nih ya. Indang ya. Ya. Umumnya seperti itu. Memang orang berpikir meditasi, sangar ya, langsung mikirnya, medini temen nih. Bermangsit. Iya memang, memang ya, para Tibetan, orang-orang Tibet atau yang orang Buddha itu sering melakukan seperti itu. Tapi ini sebenarnya umum, boleh siapapun dan dimanapun, tidak harus di alam terbuka, kita di rumah, di kamar atau di tempat kerja pun kita bisa melakukannya. Tujuannya adalah untuk menenangkan tubuh dan pikiran, yaitu tadi memanipulasi gelombang otak. Ketika kita terlalu dominan kita manipulasi dengan cara meditasi tadi itu. Semisal, intinya kita menjadi tenang. Dengan akan tenang, maka tubuh akan merespon sehingga imunnya menjadi semakin kuat. Coping lah ya Pak, coping keseimbangan. Iya. Ya intinya meditasi itu bukan klinik lah, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Orang berpikir meditasi langsung ya. Tujuannya adalah mengolah emosi atau perasaan, mengurangi rasa sakit atau stres, membantu menghadapi trauma, membantu agar kita lebih fokus, mencegah resiko kesehatan mental, mencapai alasan agama atau spiritual. Meditasi juga bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kecerdasan bisa meningkat dengan cara meditasi. Terus kreativitas juga, ketika orang contoh pelaku seni itu bisa meningkatkan kreativitas dengan cara bermeditasi. Itu ada penelitiannya di buku ini saya baca. Nah, banyak sekali jenis-jenis meditasi di Indonesia maupun di luar. Itu sudah banyak sekali. Contohnya apa ya? Meditasi sih apa ya? Contoh Reiki lah ya. Reiki itu Jepang, berasal dari Jepang. Itu Reiki. Kemudian ada Prana dari India. Kemudian apa lagi itu ya? Nah, ini pengembangan dari Reiki tersebut. Jadi banyak cabang ya Reiki. Salah satunya adalah Kundalini Reiki. Rei berarti alam semesta. Ki berarti energi kehidupan. Ini teknik penyembuhan dengan tangan. Selama ribuan tahun, sudah lama sekali. Dan diterjemahkan menjadi kekuatan hidup yang universal atau energi yang dipandu secara universal. Penemunya adalah Dr. Mikao Usui dari Jepang pada abad ke-18. Itu Kundalini Reiki.
Kundalini. Nah, katon medeni teman mau Mas Widi takon, "Ki kok katon medeni teman nih sing jane Kundalini kaya kepriwe temen?" Gitu. Itu Jangan kepang. itu dari bahasa Sanskrit yang berarti gulungan atau disebut dewi ular, dalam terminologi barat disebut fire serpent. Itu berasal gulungan, jadi dari tulang ekor. Itu sumbernya dari tulang ekor. Kenapa seperti dewi ular? Karena energi itu energi ya, Kundalini itu energi. Jadi naiknya itu lewat tulang belakang. Dari tulang ekor naik ke atas itu meliuk-liuk seperti ular di tulang belakang. Jadi naiknya seperti ini sampai ke atas, sampai ke mahkota. Nanti ada cakra-cakra tersendiri. Nah, naiknya seperti ular. Kenapa lambang farmasi itu cawan dan ular? Nah, itulah karena energi itu atau Kundalini itu naiknya itu juga seperti itu melalui tulang belakang. Maka itu semuanya ada di setiap manusia. Jadi setiap manusia itu punya Kundalini. Cuman aktif atau tidaknya. Nah, naiknya itu melalui tulang belakang dari ekor atau bawah itu ada cakra. Cakranya itu namanya cakra seks namanya. Jepang tuh. Nah, itu ada. Ini maaf nyontek. Bentuknya seperti mangkokan menghadap ke atas. Kemudian naik di bawah pusar itu ada cakra di situ menghadap ke depan. Kemudian naik lagi di sini di perut, cakra lagi menghadap ke depan. Kemudian di dada ada lagi, itu cakra menghadap ke depan. Kemudian leher itu juga ada cakra. Kemudian di atas mata di tengah-tengah di sini itu disebut dengan cakra ajna biasanya. Kemudian paling atas atau cakra mahkota itu menghadap ke atas seperti yang di bawah tadi, seperti mangkokan menghadap ke atas. Begitu. Dan setiap itu punya fungsinya masing-masing. Jadi setiap cakra. Pernah mendengar aura seperti itu ya? Dibuka aurane. Biasanya aura itu adalah cakra-cakra tadi itu yang saling berkesinambungan. Jadi cakra satu dan yang lain itu berkesinambungan. Nah, itu membentuk suatu gelombang energi. Nah, itu yang namanya aura. Dan orang yang di luar kita bisa merasakan itu ya. Bisa merasakan. Iya. Nah, cuman yang terjadi adalah ketika kita bahasanya dibuka aurane, cakramu bersih urung. Iya kan? Cakrane urung bersih, ibaratnya kotor. Dibuka. Lah sing metu apa kira-kirane? Kan gitu. Ya, alangkah baiknya kalau mau seperti itu biar terlihat auranya, ya kita bersihkan dulu cakranya. Jalur-jalur, cakra itu jalur energi ya. Termasuk itu keluarnya energi. Kenapa saya suka film Naruto? Karena iya, itu benar itu. Oh, Jepang ya rasanya. Iya, Jepang. Kemudian ada di tangan kan, biasanya Rasengan itu kan. Nah, itu termasuk ada primer, ada
sekunder cakra. Jadi ada yang itu tadi primer. Banyak sekali titik-titik cakra. Nah, intinya semakin bersih cakra itu, semakin bersih jalur energinya. Yang jadi permasalahan adalah ketika jalur energinya atau naiknya energi itu dari tulang belakang, itu ada sumbatan atau tulang belakang kita bermasalah. Nah, itu yang jadi masalah. Maka energinya tersumbat. Itu akan mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita. Karena organ-organ pada tubuh kita semua nempel di